saya akan membuka. Kalau ada yang tidur, tidak boleh. Apalagi hari ini saya khotbahnya panjang, jadi harus siap-siap, jangan tidur. Karena hari ini saya ingin melanjutkan khotbah Bapak Pak Gembala mengenai kitab Daniel. Kitab Daniel ini lanjutan. Seperti dulu di gereja kita mengkhotbahkan perlengkapan senjata Allah itu berlanjut. Kitab Daniel ini lanjutan, karena setelah kitab Daniel kita akan mengkhotbahkan kitab Wahyu, supaya setiap orang yang di sini tidak pernah baca Alkitab, saatnya baca Alkitab di gereja. Dibacakan lagi. Luar biasa ya gereja ini ya. Tidak pernah baca Alkitab di rumah, dibacakan lagi di gereja. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau tidak baca firman, gimana timbul iman? Makanya di sini akan dibacakan firman Tuhan, dan banyak sekali firman-firman yang ada di PowerPoint ini. Sehingga semua mata melihat, semua mata belajar, ya, supaya kita mengenal Tuhan kita dengan baik, apa rencana ke depan, sehingga kita ikut masuk ke dalam rencananya. Jadi supaya kita jangan sampai kita tidak ikut dalam rencana Tuhan, karena rencana Tuhan itu masa depan yang penuh harapan, ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi kemarin kita akan mengkhotbahkan mengenai kitab Daniel dan kitab Wahyu. Ini akan berlanjut sampai kitab Wahyu, sampai kedatangan Yesus kedua kali. Loh, saya serius loh. Kita tahu bahwa kedatangan Yesus akhir-akhir ini sudah sangat dekat, tanda tanyanya sudah dekat, dan kita akan, gereja ini akan mengkhotbahkan kitab Daniel dan kitab Wahyu sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi siap-siap bahwa di tempat ini jemaat akan dikenyangkan dengan firman, ya. Kita akan kenyang dengan firman, dan kita akan menantikan penyelamatan kita pada saat kita harus keluar dari dunia ini, karena dunia ini akan dihancurkan seperti Sodom dan Gomora. Oke, jadi kemarin Bapak sudah. Jadi ini adalah semua yang akan dibicarakan untuk ini. Mungkin nggak selesai karena banyak, karena dari kitab Daniel 1 sampai 14, kemudian kitab Wahyu lagi 1 kita ulangi, jadi tidak mungkin. Yuk kita lanjut aja. Ya, kemarin Bapak juga udah bilang ya, udah menceritakan, saya hanya menegaskan sedikit-sedikit supaya nggak lama. Tuhan itu berbicara tentang akhir zaman lewat mimpi dan penglihatan. Betul? Betul. Tuhan kasih anugerah karunia kepada orang-orang. Ada yang lewat mimpi, ada yang lewat penglihatan, ada yang lewat karunia berbicara. Ya benar ya. Karunia Roh Kudus itu ada yang lewat karunia, ada yang lewat Tuhan berbicara. Tuhan kasih mimpi, Tuhan kasih penglihatan. Itu Tuhan akan berbicara apa yang terjadi di masa depan, apa yang Tuhan hendak lakukan untuk dunia ini dan mankind itu seluruh orang manusia. Tuhan pasti bicara kepada orang-orang yang dikasihinya, kepada sahabat-sahabat Tuhan. Ingat pada zaman Abraham, pada saat Tuhan mau menghancurkan kota Sodom dan Gomora, waktu itu Tuhan bilang, aku tidak mau ngasih tahu Abraham. Terus Tuhan bilang, dia mikir lagi, apakah Abraham sahabat tidak tak kasih tahu kalau Sodom dan Gomora tak hancurkan? Tidak mungkin aku menyembunyikan dari Abraham sahabatku. Rencana Tuhan ke depan kepada manusia tidak akan disembunyikan kepada orang-orang terdekat Tuhan. Betul? Karena ada ayatnya. Saya ngomong bukan asal ngomong, ada ayatnya. Tuhan tidak menyembunyikan rencana kehancuran dunia kepada Abraham. Maka itu dikasih tahu rencana kehancuran dunia. Saat kehancuran dunia, baru Abraham tanya, Tuhan, kalau ada 50 orang yang percaya, nawar-menawar, 40, 30, 20, 10, akhirnya nggak jadi juga, nggak ada juga yang percaya, akhirnya dihancurkan. Tetapi Abraham minta bahwa ada saudara di Lot, yaitu Lot dan keluarganya diselamatkan. Setelah Lot dan keluarganya selamat, baru dihancurkan. Jadi itulah Tuhan kita. Kalau dia punya rencana, dia pasti ngasih tahu kepada sahabat. Orang yang dianggap sahabat, orang yang dianggap karib, itu pasti dikasih tahu. Gak mungkin tidak dikasih tahu. Makanya bagaimana untuk menjadi sahabat Tuhan, kita harus satu frekuensi dengan Tuhan. Kita harus bermesbah tiap hari, jalin hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kamu mengenal Tuhan kalau kita tidak pernah menjalin hubungan dengan Tuhan? Pernahkah seperti kamu antara suami istri atau anak dan bapak? Kalau anak dan bapak tidak pernah ngomong, gimana tahu? Betul? Sekarang kamu di keluarga, tiba-tiba pagi anaknya udah pergi,
papahnya tiba-tiba pulang malam, anaknya udah tidur, besok lagi pergi. Ada komunikasi? Tidak ada. Tapi hendaknya kamu berkomunikasi dengan Tuhan dengan jalin mesbah doa setiap hari. Pada saat engkau menjalin mesbah doa setiap hari, Tuhan juga akan berbicara kepadamu dan Tuhan akan menaruh pesan-pesan Tuhan di dalam hati kalian masing-masing. Karena di dalam hati anak-anak Tuhan ada Roh Kudus yang sudah dimeteraikan sebagai tanda kepemilikan Allah. Jadi kalau kita tidak menjalin mesbah doa setiap hari, kita akan terlewat dari rencana Tuhan ke depan, ya. Jadi jalin mesbah Tuhan setiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam, harus jalin supaya rencana Tuhan kepada umat manusia, bahkan rencana kecelakaan tidak akan menimpa kamu karena kamu dianggap sahabat Tuhan. Yuk kita lihat. Jadi Tuhan berbicara tentang akhir zaman lewat mimpi dan penglihatan. Kita lihat lewat mimpi. Kitab Daniel, yaitu satu mimpi Nebukadnezar. Yaitu Nebukadnezar mempunyai mimpi, didapat mimpi tentang mimpi patung besar. Kedua, mimpi dengan oleh pohon besar. Mengenai siapa Daniel, kenapa Daniel dikasih mimpi, kemarin sudah dikasih tahu Bapak ya. Yang minggu lalu adalah bagaimana siapa Daniel itu, kenapa dia dikasih mimpi. Siapa Daniel? Karena dia sahabat Allah, karena dia punya kebiasaan berdoa sehari 3 kali, menjalin hubungan dengan Tuhan, sehingga dia dikasih mimpi, mengasih tahu ke Daniel, Daniel ini akan terjadi pada dunia yang aku bentuk. Semua manusia akan tak gini-gini, dia ngasih tahu ke Daniel, karena Daniel dianggap sahabat, karena menjalin hubungan dengan Tuhan. Jadi background Daniel, kenapa dia dikasih mimpi, sudah bahkan minggu lalu oleh Bapak. Kemudian kita lihat bahwa yang kedua, pertama Nebukadnezar dikasih mimpi dengan tujuan apa? Diterjemahkan oleh Daniel untuk mengangkat Daniel, posisi Daniel diangkat melalui mimpi Nebukadnezar. Tuhan kalau mau mengangkat anaknya gampang sekali. Orang lain dikani, kamu jadi pemenang. Itu sangat isi bagi Tuhan. Jadi kita lihat yang kedua, mimpi Daniel 7 ayat 1. Nah, kemudian Daniel sendiri dikasih mimpi. Pertama, Daniel mempunyai dikasih kuasa untuk menerjemahkan mimpi, karunia untuk menerjemahkan mimpi. Kedua, Daniel sendiri dikasih karunia mimpi. Yang kedua, lihat mimpi Daniel ayat 7 ayat 1. Daniel memimpi 4 binatang, dan kemudian Daniel mimpi domba jantan dan kambing jantan. Jadi Daniel dikasih karunia mimpi dan Daniel mendapat juga kapasitas untuk menerjemahkan mimpi. Jadi di chapter 2 kita lihat bahwa mimpi Nebukadnezar tentang patung besar. Chapter 4, chapter 2 pasal 4 kitab Daniel. Nebukadnezar mendapat 2 kali mimpi lagi. Untuk biasanya mimpi itu tidak sekali. Maaf ya, dikonfirmasi untuk menegaskan mimpi yang pertama Tuhan mesti kasih 2-3 kali mimpi. Pasti itu. Nanti saya lanjutkan. Bahwa ini adalah menegaskan mimpi yang sebelumnya. Yang ke chapter 7, pasal 7, Daniel sendiri yang dikasih mimpi penglihatan oleh Tuhan, yang mana dia harus menuliskannya dan disebarkan kepada orang. Ini yang terjadi atas dunia yang kujadikan. Apa yang akan terjadi? Yuk lanjut. Kita lihat yang kedua, kitab Wahyu. Yohanes diselamatkan dari panggangan. Dia mau digoreng, mau diapa, dikeluarkan dengan tujuan apa? Untuk menulis apa yang terjadi akan datang. Jadi Tuhan menyelamatkan Yohanes dan diasingkan ke Pulau Patmos untuk tujuan menuliskan nubuat, dan harus disebarkan ke banyak orang. Kita lihat Wahyu 1 ayat 9, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di Pulau Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suara yang nyaring seperti sangkakala. Apa yang engkau lihat, tuliskan dalam sebuah kitab, kirimkan ke 7 jemaat ini, ke Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Jadi Tuhan menyuruh untuk mencatat apa yang pesan Tuhan
untuk jemaat Tuhan yang ada pada saat itu. Pada saat itu ada jemaat yang namanya Smyrna, jemaat Efesus, jemaat Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan jemaat Laodikia. Tetapi jemaat gereja saat itu hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan marah, menyuruh si orang-orang kesayangan Tuhan yang dekat dengan Tuhan untuk memberikan pesan kepada jemaat saat itu. Jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, dan Sardis. Kita lihat bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Yohanes dengan purpose, tujuan untuk menuliskan nubuatnya. Ini adalah jemaat-jemaat itu harus punya api. Jadi kalau jemaat tidak punya api, kamu menjadi jemaat yang suam-suam kuku. Jadi ingat, di sini api harus menyala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu harus menyala. Api Roh Kudus itu harus menyala. Dengan apa? Dengan mesbah doamu, hubungan intimmu sama Tuhan. Kalau kamu hanya pelayanan doang, tanpa hubungan intim sama Tuhan, apimu mati. Jadi api di sini harus menyala. Kalau tidak, Tuhan akan mengambil kekidian dari kamu dan Tuhan akan berikan kepada orang lain. Ya, kita lihat bahwa ada saat itu pada zaman Yohanes ada 7 jemaat. Ada jemaat di Efesus, ada jemaat di Smyrna, di Tiatira, di Pergamus. Ini jemaat semua bergabung dalam jemaat. Tetapi jemaat itu ada yang di-approve itu disetujui. Kamu baik. Ada yang di-reject, Tiatira di-reject, kamu tidak baik, kamu tidak baik. Jadi banyak, ada yang di-approve, ada yang ditolak sama Tuhan. Sekalipun kamu ke gereja, sekalipun kamu menyanyi, sekalipun kamu memuji namaku, tapi kamu tidak punya api, kamu tidak mengasihi aku sungguh-sungguh, itu hanya sebagai ritual atau kebiasaanmu, tetapi hatimu sesungguhnya jauh daripada aku, maka Tuhan menolak. Yuk lanjut. Kita lihat teguran Yesus saat itu kepada jemaatnya. Lihat Efesus, jemaat di Efesus itu jemaat cinta mula-mula ditinggalkan. Terus apa janji Tuhan? Janji Tuhan pada saat engkau mengikut Tuhan selalu ada janji, selalu ada janji. Kita lihat cinta mula-mula ditinggalkan. Mereka pertama, kita ingat ya, pada saat kita pertama kali bertobat, hati kita berkobar-kobar. Pada saat kita bertobat, wah, mengenal Yesus pertama kali, kita berkorban. Lama-lama udah ikut dunia, udah kena masalah, kena persoalan hidup, kena kekecewaan, kepahitan, ujian, and trial. Hati kita berkorban-korban enggak? Belum tentu. Api kita untuk Tuhan sudah datang. Tuhan, aku sudah ikut kamu, aku sudah menginjil untuk namamu, aku sudah melakukan, kenapa aku masih susah? Artinya iman kita tidak murni, bahwa iman kita untuk sesuatu, untuk berkat, untuk yang enak-enak. Tetapi pada saat Tuhan bilang yang jadi muridku harus memikul salib, harus menyangkal dirinya. Apakah murid 12 murid Yesus naik Mercy semua? Saya kira tidak. Apakah murid Yesus semua hidupnya enak-enak? Oh tidak. Rasul Paulus yang tadinya hidup enak, begitu ikut Yesus dia menderita loh. Menderita itu Yesus tuh jangan bilang kalau ikut Yesus enak, uang banyak, semua ditinggikan. Oh belum tentu. Belum tentu. Murid Yesus 12 semua pada menderita. Rasul Paulus ikut Yesus menderita. Tetapi penderitaan yang aku pikul tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan aku terima. Yuk, lihat nih, karena Tuhan begitu, Tuhan ngasih perintah, Tuhan ngasih janji. Lihat nih. Cinta mula, barang siapa menang diberi makan dari pohon kehidupan di Taman Firdaus. Smyrna, kamu harus setia sampai mati. Barang siapa memang barang siapa menang mendapatkan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu apa? Di langit baru bumi, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Kemudian Pergamus itu tahta iblis. Ini ditolak. Yang ditolak Pergamus. Berbuat zina, penyembahan berhala, barang siapa menang diberikan mana yang tersembunyi. Mana tuh, ingat, kamu makan rotiku, kamu tidak akan lapar lagi. Berarti apa? Pada saat kamu menang, kamu akan dikasih kelimpahan demi kelimpahan. Itu janji Tuhan. Ingat Pergamus, berbuat zina atau makan penyembahan berhala itu bukan kita terus sembayangan dimakan, enggak. Bukan itu. Makan penyembahan berhala itu kamu ikut ambil bagian
dalam penyembahan berhala. Padahal bukan kamu autornya. Autor itu apa? Pemeran utama. Ngerti ya? Jadi kalau kamu berbisnis dengan orang yang hidupnya bukan dalam Tuhan dan dia menghalalkan sesuatu, kamu ikut ambil bagian itu, kamu sudah makan penyembahan berhala. Tapi zaman sekarang susah. Kalau sudah lihat uang banyak, susah. Lupa Tuhannya. Ngerti? Itu istilah makan penyembahan berhala. Jadi bahasa bukan makan berhala, udah zaman sekarang penyembahan berhala bukan patung lagi. Penyembahan berhala zaman sekarang apa? Uang, kekayaan, posisi, kedudukan, kemudian anakmu, istrimu, suamimu, keluargamu, bayimu, pekerjaanmu, hobimu. Ayo, hobimu itu adalah penyembahan berhala zaman sekarang. Bukan lagi patung. Oh, saya tidak menyembah patung. Patung mah zaman dulu. Zaman sekarang patungnya udah beda. Hobimu, kalau kamu ditanyain hobi atau melayani Tuhan, hobi atau berdoa, Tuhan doa lain nanti dulu, aku hobi dulu. Itu adalah kamu penyembahan berhala. Ya, kita lihat Sardis, gereja mati. Oh nih, Tiatira berbuat zina, Isabel penyembahan berhala dilemparkan ke dalam kesusahan. Nih, orang yang penyembahan berhala dan Isabel dilemparkan kesusahan berasa. Berarti kamu akan masuk great tribulasi. Great tribulasi itu akan mengalami penganiayaan dan seperti Sadrak, Mesak, Abednego harus menyembah patung raja, kalau tidak kamu dibunuh. Ini kamu harus masuk melewati great tribulasi yang akan datang nanti. Great tribulasi. Sardis, gereja mati, jika menang dikenakan pakaian putih. Kenapa Sardis yang gereja mati? Kamu ke gereja, tapi gereja sebagai ritual aja, sebagai apa, kebiasaan aja. Sebetulnya kamu tidak cinta Tuhan. Tapi karena aku sudah kebiasaan orang tuaku, tradisi nenek moyangku, papa mamaku ikut gereja, ya aku ke gereja aja. Tapi kamu tidak percaya pada kuasa Tuhan, itu adalah gereja yang mati. Sehingga jika menang dikenakan pakaian putih. Apa karena pakaian putih? Karena kamu telanjang, kamu tidak punya pakaian. Pakaian itu kekudusan. Nah, dan namanya tidak akan dihapus dari kehidupan. Memang nama kita bisa dihapus dalam kehidupan, bisa. Jangan bilang orang selamat, sekali selamat tetap selamat, itu penyesatan. Kamu harus mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Allah. Pada saat engkau diraih, karena pada perjalanan hidup kita selalu akan diraih oleh iblis untuk menjauh dari Tuhan. Saat itu kamu harus mengerjakan, ingat akan firman terus. Pada saat kamu ikut iblis, kamu akan terhilang selamanya. Karena saat ini Tuhan sudah membawa sekel itu apa? Sabit. Siapa yang domba, ikut aku. Siapa yang kambing, kamu ikut dunia. Kemudian kita lihat nih ya, Philadelphia, aku akan membuka pintu upahnya Yerusalem baru. Dan kamu akan dijadikan soko guru di bait Allah. Di bait Allah loh. Kalau orang lain di luar, kamu akan di dalamnya Yerusalem. Luar biasa nggak? Karena di Yerusalem itu ada pemerintahan, ada pemerintahan atas, pemerintahan bawah, semua. Tuhan pun membuat pemerintahan nanti milenium itu ada pemerintahan. Kamu di bait Allahnya yang setiap hari berkumpul dengan Tuhan. Luar biasa. Nah, kemudian kita lihat Laodikia itu suam-suam kuku. Laodikia itu orang yang kaya, aku kaya, aku tidak butuh Tuhan. Orang kaya susah masuk surga. Lebih mudah seekor unta yang masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena orang kaya tidak butuh apa-apa. Aku bisa semua dengan kekuatanku. Nah, ini yang saya mau kita belajar dari kitab Daniel. Orang kaya yang pakai kekuatannya sendiri dan tidak tunduk kepada Tuhan, dia juga akan dihancurkan. Ya, Tuhan tidak peduli sama kekayaanmu. Buat Tuhan kekayaan gampang karena dia raja segala raja semesta alam ini punya dia. Memang kekayaanmu seberapa kecil, aku punya pemilik alam semesta, tapi aku lihat hatimu. Kalau hatimu tidak kaya akan aku, kamu juga tak buang. Karena dunia ini tak hancurkan, tak remake lagi, buat Tuhan gampang. Jadi kekayaanmu tidak membuat kamu sombong. Kemudian kita lihat emas yang dimurnikan dalam api. Kita lihat Laodikia, jemaat Laodikia masuk ke dalam tribulasi. Jadi Laodikia akan menjadikan emas yang dimurnikan tribulasi. Jadi kalau kamu menang, kamu akan selamat. Tidak menang,
kamu akan dibuang. Jadi Tuhan tidak melihat kekayaanmu, tapi Tuhan melihat hatimu. Ya, kita lihat barang siapa menang akan didudukan di atas tahta Yesus. Wow, jemaat Laodikia, jemaat yang kaya-kaya, ingat barang siapa menang engkau akan berada di tahta bersama Yesus. Itu artinya apa? Memerintah sebagai raja-raja kecil. Ngerti? Karena Yesus itu nanti mendirikan suatu kingdom, kerajaan di mana ada raja-raja, seperti kita di raja-raja, pemerintah, bukan bupati, lurah, presiden, wakil presiden, seperti itu. Dan siapa yang menang akan kududukan sebagai raja-raja. Ini adalah janji Tuhan. Jadi kalaupun kamu dia suruh menyangkal nama Yesus demi dunia ini, demi menyembah yang lain, tidak. Bilang tidak. Karena upah yang kamu terima tidak sebanding dengan yang kita pikul di dunia. Penganiayaan yang kita pikul tidak sebanding. Karena upah di sana kekal, tidak tergoyahkan dan selama-lamanya. Yuk lanjut. Nah, kita lihat lewat mimpi ya. Kita lihat lewat mimpi dan penglihatan di era kedatangan Yesus. Kita lihat itu tadi zaman Nebukadnezar, zaman Yohanes diberi mimpi, zaman kedatangan Yesus sekarang. Kita lihat di kitab Yoel 2 ayat 289, kisah para rasul. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Hari-hari itu tuh dia nubuatkan hari-hari ini, berarti hari-hari ini. Aku akan mengadakan mujizat di langit, itu tanda-tanda langit. Tanda-tanda langit itu kita masuk ke meterai ke-6. Kamu lihat, meterai ke-6 langit akan bintang-bintang akan jatuh dari darah dan kemudian matahari akan menjadi gelap. Itu meterai ke-6. Ingat saudara-saudara kita ada di meterai ke-5 sekarang, ya. Sebentar lagi ke-6, habis itu Tuhan sudah menjemput di angkasa. Harus jadi persiapkan dirimu. Kita lihat juga ke atas hambaku lakiku, aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi, darah, api, dan gumpalan asap. Jadi pada saat setelah Tuhan memberikan mimpi, Tuhan akan memberikan mujizat di langit. Setelah mimpi-mimpi diberikan untuk mengasih tahu kepada semua dunia bahwa Yesus mau datang, baru Tuhan memberikan mujizat di langit. Setelah itu kita rapture. Jadi kita sekarang ada di meterai ke-5. Kita lihat, ingat mimpi ini tidak terjadi tahun lalu, tapi belum tentu tidak terjadi tahun ini, ya. Belum tentu ini tidak terjadi tahun lalu, belum tentu terjadi tahun ini. Kita lihat ini Pak Benny Hinn, maaf matanya tidak kelihatan. Pak Benny Hinn mengatakan dari tahun 2020 Yesus segera datang, tidak ada penundaan lagi. Terus ini mimpi pertama 25 Januari ini kisah mimpi pengangkatan. Saya akan menceritakan kisah mimpi pengangkatan. Arti mimpi meteor jatuh. Kemudian dari 2000 ini anak-anak kecil ini mimpi bumi bergeser dan didebut dengan rasi bintang. Jadi banyak mimpi-mimpi yang diberikan kepada anak-anak. Lihat nih kita, penglihatan akhir zaman dan pengangkatan. Diberi Tuhan tanda 3 kali dan mimpi. Dan Pak Budi, maaf ya, Pak Budi itu sudah mimpi rapture 4 kali. Pak Budi sudah mimpi soal pengangkatan 4 kali. Jadi ditegaskan lagi untuk mengasih tahu pada dunia bahwa Tuhan segera datang. Ya, jangan kamu ignore. Pada ignore kamu seperti Nuh, Nabi Nuh yang ketinggalan bahtera. Yuk, kemudian lanjut. Tafsiran mimpi, saya lihat tafsiran mimpi Daniel. Kita lihat ya. Mimpi penglihatan lewat mimpi kitab Daniel. Nomor 1 kita belajar dari mimpi Nebukadnezar. Patung besar dan pohon besar. Daniel 2 ayat 3. Ya Raja Tuanku melihat suatu penglihatan, yaitu sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, ya. Kemudian perut dan pinggangnya dari tembaga.
sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi yang hitam, tanah liat yang kuning. Ya, kita lihat sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Kita lihat apakah tanah liat itu, Tuhan menciptakan kita dari tanah. Ingat Adam dan Hawa, kita diciptakan oleh tanah. Dan tanah itu melambangkan anak-anak Tuhan. Berarti melambangkan anak-anak Tuhan. Besi itu melambangkan pemerintahan yang bukan anak Tuhan, yang otoriter, yang sadis. Besi. Tetapi clay itu adalah melambangkan anak-anak Tuhan. Pemerintahan yang ada anak Tuhan. Kita lihat ya. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkau Bapa kami itu adalah tanah liat. Dan Engkaulah pembentuk kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Yeremia 18 ayat 6 berkata, masakan kami tidak bertindak kepada kamu seperti tukang periuk? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan penjunan. Yesus adalah penjunan kita. Demikian kamu di tangan Israel. Jadi yang membentuk kita, masa depan kita, semua ada di tangan Tuhan. Tuhan adalah penjunan dan kita adalah tanah liat. Kita lihat ya. Jadi kita lihat bahwa bagaimana Tuhan membentuk kita supaya apa kita menjadi. Bentuk kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi ini adalah perbandingan antara tanah dengan besi. Yuk lanjut. Sementara Tuhan melihatnya terungkit lepas suatu batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya dari besi dan tanah liat hingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya juga besi. Jadi patung yang tadi atas dari emas, dari silver, dari tembaga, dari tanah liat, dari besi, itu kemudian remuk. Tembak pas, semuanya menjadi sekam di tempat pengirikan pada musim panas, lalu angin mengembuskan. Jadi kekuasaanmu, namamu tuh gampang banget ditiup sama angin sama Tuhan. Buat Tuhan tidak ada artinya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Gunung besar artinya apa? Setelah ditimpa oleh batu itu adalah kerajaan Tuhan. Batu, Yesus adalah batu penjuru kerajaan Tuhan. Kemudian batu itu akan memenuhi seluruh bumi, dan kerajaan Tuhan akan memenuhi seluruh bumi, menghancurkan kerajaan-kerajaan yang lain. Ya, kita lihat dalam mimpi Tuanku sekarang maknanya menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Kita baca ayat 36, itulah mimpi Tuanku. Sekarang maknanya kami katakan, Tuanku Raja, dia ngomong sama Nebukadnezar yang lihat patung besar. Raja segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta alam. Tadi apa Raja semesta? Raja semesta. Oh Tuanku Raja, yang kepadanya oleh Raja semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan. Dan ke dalam tangannya telah diserahkan anak-anak manusia, di mana mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung di udara, dan dibuatnya menjadi kuasa atas semua itu. Tuankulah yang menjadi kepala emas. Jadi Raja Nebukadnezar itu adalah kepala emas itu, karena pemerintahannya tak lihat luar biasa saat itu ya. Saat itu di zaman belum teknologi kayak gini, dia membangun kerajaan yang sangat luar biasa, kerajaan yang sangat hebat. Yang lain-lain mah kalah dengan Nebukadnezar. Yuk lanjut. Titah ini adalah menurut putusan penjaga, yaitu perkataan orang kudus, supaya orang-orang hidup tahu bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya, bahkan kepada orang kecil sekalipun yang diangkat untuk kedudukan ini. Ingat bagaimana Tuhan mengangkat seorang kecil Daud menjadi raja. Apakah Daud diperhitungkan oleh orang? Tidak. Daud tidak diperhitungkan oleh orang, bahkan Daud tidak diperhitungkan oleh keluarganya. Disuruh mengembalikan domba, sana pergi melalui domba, jangan ikut perang, sana kamu tidak kuat, badannya tidak kuat. Tetapi Tuhan bisa memberikan kekuasaan kepada orang yang paling kecil sekalipun untuk diangkat untuk kedudukan itu. Yusuf bagaimana diangkat? Ingat. Kemudian kita lihat ayatnya Lukas. Dia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan
tangannya dan beraikan orang yang congkak. Ingat ya, jangan congkak. Kalau congkak sudah lihat kejatuhanmu dari depan pintu. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan. Jadi jangan sombong seperti jemaat Laodikia yang sombong karena banyak uang. Karena kekayaanmu tidak akan menyukakan hati Tuhan sekalipun. Tidak buat Tuhan keblinger, karena Tuhan pencipta alam semesta dan seisinya. Ya, kita lihat di Yohanes. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Karena Tuhan diam saja. Tidakkah engkau tahu bahwa ini Pilatus ngomong sama Yesus. Pada saat Yesus di hadapan di Pilatus, kamu tahu Yesus, aku ini berkuasa untuk jebloskan kamu ke penjara. Aku ini berkuasa untuk melepaskan kamu. Kau harusnya tunduk sama aku, nurut sama aku. Apa kata Yesus? Ya. Maka kata Pilatus, tidakkah engkau mau bicara? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau, dan aku juga berkuasa untuk menyalibkan engkau? Bukankah Pilatus berkata demikian? Ya. Tetapi apa kata Yesus? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu, itu besar dosanya. Yaitu yang menyerahkan aku kepadamu berarti apa? Si Yudas Iskariot. Jadi tidak ada kuasa di bumi tanpa seizin Tuhan. Buktinya dia diam aja tetap disalib tuh, karena kuasa dari Bapaknya untuk menyalibkan Yesus supaya terjadi keselamatan kepada banyak orang. Jadi kita lihat bahwa pemerintahannya ini kecil banget ya. Jadi pemerintahannya atas itu adalah pemerintahan Nebukadnezar, yang di atas ini adalah batu penjuru. Yesus sebagai batu penjuru yang itu akan menghancurkan kekuasaan dunia, yaitu kekuasaan Nebukadnezar, kekuasaan perak, kekuasaan tembaga, kekuasaan besi, bahkan kekuasaan. Ingat saudara-saudara, kita sudah sampai di kaki. Zaman sekarang ini, besok lain kali saya akan mengkhotbahkan mengenai waktu 7 masa dan 70 tahun. 7 masa dan 7 masa. Jadi kita sudah sampai di sini. Jadi kita tinggal saja tunggu Tuhan Yesus memerintah di dunia ini. Ya, kita lihat bahwa itu yang pertama, ini nanti yang kedua nanti saya yang kedua aja. Yuk kita lanjut. Tetapi sesudah tuanku, ya kita lihat yang atas itu adalah kepala, itu adalah pemerintahan Nebukadnezar. Kenapa emas? Karena pemerintahannya sangat besar. Dia membangun kerajaan sangat hebat. Dan yang kemudian yang kedua adalah pemerintahan tembaga. Perak. Perak itu pemerintahan Medo Persia. Kenapa ada 2 tangan? Dia bergabung, disuruh Tuhan bergabung. Karena yang nyerang apa? Kecil-kecil. Pemerintahan emas itu gede banget. Masa kecil-kecil nyerang emas? Tidak bisa. Makanya Tuhan membuat pemerintahan kerajaan Medo dan Persia bergabung untuk menyerang Nebukadnezar sehingga dia jatuh terguling. Jadi Tuhan bisa mengirim siapa saja untuk menjatuhkan kamu kalau engkau tidak hidup seturut perintah Tuhan. Kita lihat ya. Tetapi Tuhanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuhanku. Berarti silver. Makanya yang top apa? Emas. Kita kalau olimpiade apa? Emas, perak, perunggu. Sama ini, emas, perak, perunggu. Kalau sininya lagi besi. Ini di bawah kaki besi. Jadi kita lihat ya. Tetapi sesudah Tuhanku akan muncul, sesudah emas akan muncul kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuhanku, yaitu emas, perak. Kemudian suatu kerajaan lagi yang ketiga, yaitu tembaga yang akan berkuasa ke seluruh bumi. Sesudah itu akan ada kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan. Besi itu sadis, jadi pemerintahan otoriter, meremukkan, menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur lulukan,
maka kerajaan ini akan menghancurkan, meremukkan semuanya. Dan seperti Tuhan lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk, tanah liat tukang periuk tadi penjunan, sebagian lagi dari besi. Berarti kerajaan itu terbagi. Kerajaan itu terbagi, ada yang keras, ada yang lemah. Sesuai dengan yang Tuhan lihat, besi tidak bisa bercampur dengan tanah liat. Tapi sebagaimana jari kaki itu sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat, demikian kerajaan itu akan menjadi keras, sebagian lagi rapuh. Jadi kita lihat yang di atas kerajaan Nebukadnezar, yang tengah ini kerajaan kecil. Dua kerajaan kecil yang disatukan sama Tuhan untuk menjadi ancaman bagi emas dan berhasil menggulingkan. Oh, berhasil. Tidak ada rencana Tuhan yang dia tak pernah gagal karena dia Allah. Ya. Kemudian setelah itu ini gereja ini adalah Yunani, kerajaan Yunani. Kerajaan Yunani, kerajaan tembaga. Kemudian besi adalah kerajaan Romawi. Besi melambangkan kerajaan Romawi, dilambangkan oleh dragon yang ada di Revelation. Kita tahu tiba-tiba dari bawah muncul ular naga, itu adalah dragon, itu adalah kerajaan Romawi yang sadis. Yesus disalib pada zaman kerajaan Romawi. Yesus disalib di sini. Yesus disalib di sini, kerajaan Romawi. Kemudian setelah penyaliban Yesus, kerajaan Romawi dipecah. Karena menyalibkan Yesus, kerajaan Romawi dipecah sama Tuhan menjadi 10 jari-jari. Kerajaan Romawi yang besar ini itu terjadi pada saat penyaliban Yesus. Dengan pemimpinnya adalah Caesar. Aku tidak mau menyembah kepada dia. Rajaku Caesar. Ingat tidak waktu ahli Taurat orang Farisi berkata demikian? Dia bukan raja orang Yahudi. Rajaku adalah Caesar ya, Kaisar. Nah, jadi besi itu lambang kerajaan Romawi pada saat Tuhan disalibkan itu di sini. Dan setelah penyaliban Yesus kita dipecah. Kerajaan Romawi dipecah menjadi 10 kerajaan kecil-kecil. Tadinya dia berkuasa gede, satu kerajaan penuh, tetapi begitu dia menyalibkan Yesus, Allah marah, dipecah jadi 10 kerajaan kecil-kecil. Dan sekarang kita berada di kerajaan ini. Kita berada di masa kaki, siap menanti hukuman dari Tuhan kepada penguasa dunia. Karena ini adalah penguasa kerajaan dunia. Nah, kita lihat kingdomnya ya. Saya baca di sini ya. Setelah Allah memecah Romawi, setelah penyaliban Yesus dipecah, kemudian terjadi 10 kerajaan kecil-kecil, yaitu kerajaan Italia, France itu Prancis ya, Inggris, Belgium, Holland itu kayaknya Belanda. Ya, Portugal, Prusia, Austria, Spain sama Yunani. Ini kecil-kecil, dari kecil-kecil di sini. Jadi dia jadi kecil-kecil ya. Kemudian yuk lanjut. Seperti Tuhan kulihat, besi bercampur dengan tanah, itu berarti mereka akan bercampur dengan perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak binasa sampai selama-lamanya, dan kerajaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Jadi setelah kita sampai ke kaki, dihancurkan oleh Tuhan, kemudian hanya ada penguasa tunggal yang berkuasa, yaitu kerajaan 1000 tahun, yaitu yang dipimpin oleh Yesus sendiri. Tidak ada raja-raja di dunia lagi, karena satu pemerintahnya adalah Yesus sendiri. Lihat nih, dan kekuasaan tidak akan beralih kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan semua kerajaan dan menghabisi, tetapi kerajaan itu akan tetap untuk selama-lamanya. Ayat 45, tepat seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung apa? Sion, dan meremukkan besi, tembaga, tadi besi, tembaga, perak, tanah liat, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja yang apa terjadi di dunia ini di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Kita baca ayatnya, pada zaman itu mereka akan bercampur dengan perkawinan. Lah, penguasa raja itu apa enggak? Pengen, aku ingin membuat negaraku besar,
kerajaanku besar. Akhirnya apa? Mereka anakku tak kawin ke sama apa? Anaknya kerajaan tetangga, supaya kita besanan, tahu? Begitu besanan kita bisa besar nggak? Bisa, tetapi gagal. Jadi semua pada saat mereka akan bercampur oleh perkawinan gagal. Jadi kerajaan-kerajaan Babylon, atau kerajaan Persia yang tadi dia berusaha untuk memperluas pemerintahannya dengan saling mengawinkan anak-anaknya dengan anak, tapi semua gagal. Itu yang terjadi di masa lalu. Yang terjadi di masa sekarang modern beda lagi. Beda lagi apa? Yang terjadi di masa sekarang bukan lagi perkawinan antara flesh, tetapi perkawinan antara besi dan tanah liat. Kalau dulu perkawinan antara anakku dengan anak kerajaan, anak kerajaan satu dengan kerajaan musuh saling mau dikawinkan biar besanan supaya bisa besar. Sekarang tidak. Sekarang adalah kalau zaman sekarang zaman teknologi. Betul? Tuhan akan berbicara setiap orang pada zaman-zamannya. Zaman teknologi. Nanti DNA manusia akan dikorap itu akan dikorap itu akan dimasuki oleh DNA mesin, sehingga kita akan menjadi perkawinan seperti ini. Tetapi anak-anak Tuhan juga tidak akan berhasil. Berarti apakah ini berhasil? Kita lihat bercampur oleh perkawin tapi tidak akan menjadi satu kesatuan. Ya toh? Berarti nanti akan terjadi, dia akan datang bahwa percampuran antara mesin dengan clay. Clay itu apa? Tanah liat, tetapi tidak akan berhasil. Si Elon Musk bilang, oh masa depan umat manusia tergantung penyatuan. Tetapi Tuhan bilang, oh kamu tidak akan berhasil. Karena aku sudah menubuatkan di kitab Daniel bahwa akan tercampur oleh perkawinan, tapi mereka tidak bisa menjadi satu kesatuan. Ya, kita lihat bahwa yang atas itu adalah Babylon, yang silver adalah Media Persia, yang tembaga adalah Yunani. Tetapi Yunani hancur, kemudian hancur oleh Roman, kemudian ini adalah divided nation. Roma yang dihancurkan menjadi kecil-kecil. Jadi pemerintahan pertama tadi yang besar itulah Babylon, kemudian dikalahkan oleh Persia, kemudian hancur habis. Kerajaannya dihancurkan oleh Tuhan melalui serangan Persia. Kemudian Persia dihancurkan oleh Yunani, Yunani dihancurkan oleh Roma, Roma pun dibagi sama Tuhan sampai 10 negara kecil-kecil. Ya. Nah, kemudian ada yang dari langit akan menghancurkan semua kerajaan. Berarti tandanya nanti yang akan datang akan ada sesuatu dari langit yang akan menghancurkan kerajaan. Kita tunggu aja. Mudah-mudahan kita percaya sebelum dihancurkan kita sudah naik. Amin. Sebelum kerajaan itu dihancurkan kita sudah diangkat Tuhan. Karena Tuhan sendiri akan menghancurkan kerajaan kecil-kecil itu semua. Ya, kita lihat bahwa kerajaan Tuhan akan datang untuk mengalahkan semua 4 binatang ini. Kita akan dibawa Tuhan ke Millennium Kingdom. Dan kita lihat bahwa Roma terbagi menjadi 10 kerajaan yang terpisah. Beberapa ada yang kuat, beberapa ada yang lemah. Dan mereka akan saling menguasai satu sama lain, tapi mereka tidak pernah mampu. Ngerti gak? Karena Tuhan berkata tidak akan bisa mereka saling menguasai. Yuk kita lanjut. Kita lihat ini tadi Babylon Empire. Ini adalah yang tadi atas, tadi apa? Tadi saya kasih kuis loh. Yang emas apa tadi? Babylon. Yang perak Media Persia. Yang tembaga Yunani. Yang besi Roman. Kemudian ini yang bawah itu di Babilonia, Holy Roman Empire. Dan kekuasaannya Babylon Empire itu meliputi segini semua. Itu Babylon, ada gate-nya yang bagus. Kemudian anaknya, ingat anaknya Belsasar yang juga jahat, Mene-Mene Tekel Uparsin. Ini adalah anaknya Nebukadnezar. Mene-Mene Tekel Uparsin kemudian dihancurkan sama Tuhan, diganti Medo Persia. Itu adalah King Cyrus yang kemudian setelah King Cyrus, Darius
Darius yang membawa Daniel ke kandang singa. Dalam pemerintahan Darius dia membawa Daniel ke kandang singa. Kemudian Darius kolaps, dihancurkan lagi. Tuhan menyuruh orang menghancurkan. Kemudian Yunani, Alexander the Great yang memerintah Yunani, ini cuma sebentar. Kemudian Roman Empire, ini agak lama. Caesar, ingat gak? Yesus disalib di sini. Yesus disalib di Caesar, Julius Caesar. Pemerintahan Caesar itu adalah Julius Caesar, Augustus, Tiberius, Nero. Tahu Nero, Raja Nero yang sadis, penganiayaan kepada orang-orang Kristen, ada di sini. Nero, Raja Titus di sini semua. Kemudian ini yang kita masuk ke sini sekarang. Holy Roman Empire, Pope yang crown, kita masuk ke sini sekarang. Di mana yang Pope, Paus atau Vatikan yang mengkrown, memahkotai semua kerajaan di dunia. Jadi Pope atau Vatikan yang berpenting utama di sini. Kita sekarang ini sudah hancur, dan kita sekarang ada di sini, ya, di kaki-kakinya. Oke, lanjut. Kemudian Yesaya kita lihat, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar Sion sebuah batu teruji, yaitu batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Jadi Tuhan adalah batu penjuru di Gunung Sion. Kata Yesus kepadanya, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah. Jadi kalau kerajaanmu tidak menghasilkan buah, akan diambil dari itu, diberikan ke orang lain yang menghasilkan buah bagi Tuhan. Karena Tuhan pemilik langit dan segala isinya. Bumi milik Tuhan. Kamu tak kasih kedudukan, kalau kamu tidak menghasilkan buah, tak ambil, tak kasih orang lain. Jelas? Ingat, ada perumpamaan tentang pengharap anggur. Pada saat kamu pengharap tidak memberikan hasilnya, dikirim anaknya dibunuh, dikirim orang-orangnya dibunuh semua. Akhirnya saat itu pemilik anggur membabat habis semua dan diberikan kepada orang yang bisa memberikan buah kepada pemilik anggur. Ya, kita lihat ayatnya di Lukas. Ia akan datang dan membinasakan penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur kepada orang lain. Mendengar itu mereka sekali-sekali jangan. Tetapi Yesus memandang mereka berkata, jika demikian apa artinya nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Barang siapa ditimpa batu itu akan remuk. Jadi kita lihat bahwa nanti kita ada di sini ya. Ini kan hilang semua. Jadi nanti pemerintahan Yesus akan merempukan semua kerajaan bangsa-bangsa yang ada di dunia sekarang. Ya, jadi nanti semua pemerintahan akan dihancurkan oleh Tuhan, oleh tangan Tuhan dari langit, bukan dari perbuatan manusia, bukan dari perang, no, tapi dari atas akan timbul meteor, akan timbul kehancuran-kehancuran yang dari tanda. Aku akan memberikan tanda-tanda di langit, akan menghancurkan pemerintahan di bawah. Yuk lanjut. Sesudah itu, nah ini enak ini, ayo dengerin. Sesudah itu orang kudus milik Allah yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Kita lihat ayatnya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka dikuasai kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa yang telah dipenggal, namanya martir, yang tidak mau mengingkari imannya untuk menyembah penguasa dunia, karena kesaksian mereka tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan tidak menerima tanda chip 666 pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja. Jadi kalau ada yang kalau masuk tribulasi,
dan kamu rela dibunuh, dianiaya karena tidak mau menerima tanda itu, engkau akan dihidupkan kembali oleh Yesus dan akan memerintah sebagai raja. Ya, sudah dinubuatkan kan? Kemudian kita lihat, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dari kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak berkuasa lagi, karena pada saat kau dibangkitkan kamu tidak lagi mati, karena hidupmu sudah dikasih tubuh baru yang kekal selama-lamanya. Dan kita lihat kematian kedua, dan mereka akan menjadi imam-imam Allah dalam Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja. Jadi orang yang mati dalam Kristus, orang yang diangkat rapture akan menerima mahkota. Jadi mahkota ini bukan sembarang mahkota. Mahkota ini adalah mahkota pemerintahan, mahkota raja. Bahwa kamu akan menggantikan raja-raja yang di dunia tadi. Pilihannya, jadi kita akan dibuat menjadi imam-imam dan akan memerintah sebagai raja di masa 1000 tahun namanya. Kemudian Keluaran, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Demikianlah firman yang harus kau katakan kepada bangsa Israel. Kenapa kita bangsa Israel? Karena selamatan mulai dari bangsa Israel dan kita dicangkokkan dari bangsa itu, bangsa Israel. Dan karena bangsa Israel menolak, keselamatan terjadi kepada semua orang. Yuk lanjut. Engkau membawa mereka, nah ini kita lihat bagaimana. Bu, itu kan untuk bangsa Israel. Oh tidak, kita lihat Keluaran ayat 15, engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milik sendiri, di tempat yang telah kubuat kediamanmu. Tuhan di tempat kudus didirikan tanganmu, Tuhan memerintah kekal selamanya. Jadi kita dicangkokkan dari bangsa Israel. Jadi istilahnya ada pohonnya bangsa Israel, kita dicangkokkan. Jadi kita juga ikut hidup dong. Lihat Sakaria, bersorak-soraklah dan bersukaria putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengah kamu kerajaan 1000 tahun. Demikianlah firman Tuhan, dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan, dan waktu itu kamu akan menjadi umatku dan aku akan diam di tengah-tengah kamu, maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Wahyu 21 ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta. Lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Sekarang kita akan melihat Yesus secara face to face. Karena Tuhan Yesus akan datang mendirikan kerajaannya di bumi selama 1000 tahun. Sebelum dia remake itu membuat kembali bumi menjadi bumi yang baru dan langit yang baru. Karena apa? Zaman sebelum Abraham, sebelum dunia dijadikan akan dibawa ke bumi yang baru. Kalau bumi yang sekarang ini tidak cukup, karena banyak dari dulu sebelum Yesus lahir itu masih banyak orang-orang yang diselamatkan dan harus hidup di dunia yang baru. Nah, jadi Tuhan memerintah bersama-sama di dunia. Yuk lanjut. Nah, kita lihat pada zaman kerajaan dunia, di mana orang itu ateis, tidak mengenal Tuhan. Pasti ada ujian iman enggak untuk orang-orang percaya? Pasti ada ujian. Di mana pemerintah kita bukan orang percaya, pasti diuji iman kamu, karena kamu menjadi rakyat di situ, betul? Dan Tuhan izinkan ujian itu terjadi. Yes, ada ayatnya. Yuk, ada ayatnya. Yes, ada ayatnya. Tuhan akan menguji kamu, apakah imanmu tulus atau tidak. Imanmu akan diuji seperti emas murni. Kita lihat Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan tetap berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik akan memahaminya, tetapi orang bijaksana akan memahaminya. Jadi saat kau mengalami trial, mengalami pengujian, engkau dimurnikan. Tetaplah setia sama Tuhan. Karena begitu Tuhan tahu kau setia, aku akan diangkat lagi. Ya, lihat nih. Disucikan, yes, semua diuji. Yes, semua orang akan disucikan dan dimurnikan. Kemudian Daniel 12, pada waktu itu akan muncul Mikael. Nih, bagus lagi. Pemimpin besar akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti belum ada pernah sejak bangsa-bangsa kesusahan besar. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput.
Dia ini barang siapa yang namanya terdapat dalam kitab kita. Jadi kalau nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, kita akan diselamatkan, kita akan diluputkan. Ini janji Tuhan. Ya, kita lihat lagi. Ini kita lihat Daniel 3 ayat 1. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas tingginya 6 hasta. Tadi Raja Nebukadnezar mimpi patung. Ya. Tadi Raja Nebukadnezar mimpi soal patung. Ya kan? Dibilangin, oh mimpinya gini-gini, nanti kerajaanmu akan dihancurkan oleh gini. Tapi yang dablek juga ya. Oh yang dablek ya. Dikasih tahu tetap dablek. Kemudian lihat raja yang membuat sebuah patung emas tingginya 60 hasta. Lebarnya 6 hasta. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orangnya mengumpulkan wakil raja, penguasa, bupati, penasehat, bendahara, para hakim, ahli hukum untuk menghadiri penghabisan patungnya dia. Lalu berkumpul wakil raja untuk menghadiri penghabisan patung. Kemudian diserukan, demi kamu mendengar bunyi suling gambus kecapi, kamu harus sujud menyembah patung itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika dalam api yang nyala-nyala. Tuhan tahu, Tuhan izinkan, yes, karena semua harus diuji. Lihat nih Daniel 12, banyak orang akan diuji. Ya, kemudian kita lanjut, yuk. Para wakil raja, penguasa, bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa kemudian ceritanya kita tahu, Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung raja, kemudian dimasukkan ke dalam tungku api. Kemudian mereka lihat nih, saya lanjutkan karena kemarin sudah ditegakkan Bapak, saya hanya ambil poin-poinnya. Tidak mempan oleh api, bahwa rambut mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar kaget. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, dia telah mengutus malaikatnya melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya melanggar, dia rela melanggar titahku dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Akhirnya Nebukadnezar bertobat. Dia bertobat tapi sebentar. Habis tobat sebentar, kumat lagi. Yuk kita lihat kumatnya kayak apa. Kumat lagi, dia tomat gitu loh. Kalau orang gablek gitu ya. Jadi jangan gablek ya. Kalau dikasih mimpi sama Tuhan, langsung berubah. Jangan, sebentar toh, balik lagi. Itu kumat gablek. Hei Belsasar, kepala orang berilmu. Ini kemudian setelah Nebukadnezar dikasih satu tadi mimpi patung, kedua Nebukadnezar dikasih mimpi soal pohon. Lihat. Kepala orang berilmu, kamu tahu bahwa penuh dengan roh Allah Dewa Kudus, bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Inilah riwayat penglihatan. Nih dia tanya, Nebukadnezar bilang, adapun penglihatan yang aku dapat di tempat tidurku ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar, kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat dari semua ujung ke bumi. Gila, berarti pemerintahan Nebukadnezar sangat besar, sampai bisa seluruh ujung bumi bisa melihat betapa besar pemerintahannya dia. Lihat. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah, padanya makanan dan semua yang hidup di bawahnya binatang mencari tempat bernaung. Betul kan? Kalau ada kerajaan yang besar pasti banyak yang kerja di situ enggak? Banyak yang kerja di situ, arsitek ya enggak? Buruh semua banyak yang bernaung di kerajaan itu. Jadi istilahnya di bawahnya binatang di padang mencari tempat bernaung, dahannya bersalang burung-burung di udara, segala makhluk mendapat makanan dari kerajaan yang besar itu kan kerja di situ. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat dari tempat tidurku, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Yuk lanjut. Ia berseru dengan nyaring, tebanglah pohon itu, potonglah dahannya, gugurkan daun-daunnya, hamburkanlah buahnya, biarlah binatang liar, burung-burung dari dahannya, tapi biarkan tunggulnya tinggal di dalam tanah. Jadi ada malaikat dari langit menebang pohon itu, tapi dibiarkan sedikit tunggulnya dari tanah. Lihat, biarkan tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai besi dan tembaga di rumput muda padang, biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit bersama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya, lihat nih,
Kita lihat ayat 16. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa. 7 masa di dalam kitab Daniel dibilang masa itu tahun. Biarlah berlaku sampai 7 tahun. Nah, kemudian itu mimpinya ya. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga dan ini menurut perkataan orang kudus, supaya orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Aku Raja Nebukadnezar, sekarang engkau Belsasar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kalian. Jadi dia bilang, memberitahukan maknanya kau, tapi engkau lah yang sanggup. Jadi kita lanjut yuk. Nah, jadi kita lihat, lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsasar tercengang dan dia gelisah. Karena kenapa gelisah? Kalau aku ngomong, Tuan, kerajaanmu mau dihancurkan, ngamuk enggak rajanya? Ngamuk. Bisa-bisa Daniel dibunuh ya. Tuan, mimpi kamu Tuan bahwa kerajaan Tuhan akan dihancurkan, ngamuk enggak? Bisa ngamuk, bisa begini. Zaman dulu kan gampang banget, pancung, hukum mati orang kerajaan. Lihat nih. Berkata, berdirilah Daniel tercengang, pikirannya gelisah. Why? Karena dia, aduh aku mau ngomong apa? Dia bilang gitu. Berkatalah Raja Belsasar, janganlah mimpi dan maknanya menggelisahkan kamu. Belsasar itu adalah nama panggilan Daniel, kota itu. Belsasar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku. Jadi karena Daniel juga gak enak, takut apa gak enak, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku. Nah, lihat nih artinya. Dan maknanya adalah seturut-turutnya. Dan maknanya adalah untuk musuh Tuanku. Jadi Daniel halus pikirannya. Halus apa? Biarlah mimpi ini bukan untuk kamu tapi untuk lawanmu. Lihat. Pohon yang Tuanku lihat itu bertambah besar sampai ke langit, yang daunnya indah dan buahnya berlimpah, ada makanan di semua yang hidup di bawahnya, ada binatang di padang dan dahannya bersarang burung di udara. Itulah Tuanku Raja. Tuanku telah bertambah besar dan kuat dan kebesarannya bertambah sampai ke langit dan kekuasaannya sampai ke bumi. Berarti saat itu pemerintahan Nebukadnezar kekuasaannya sampai ke langit dan semua kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Ini toh. Yuk, jadi kekuasaan Nebukadnezar Babylon itu besar sekali. Ini Roman Empire. Ini kekuasaannya besar sekali waktu itu. Jadi semua di dalam kekuasaan besar Babylon di sini. Ini adalah kekuasaan dari Babylon. Ini Medo Persia, yang mengalahkan Babylon adalah Medo Persia. Jadi ini kekuasaan, ini adalah pemerintahan kerajaan-kerajaan di dunia sampai sekarang. Ya, kita lanjut. Tentang yang Tuanku Raja lihat, seorang kudus turun dari langit, tebanglah pohon ini, binasakan dia, tapi biarlah tunggulnya saja terikat dalam rantai rumput muda, besi dan tembaga di rumput muda di padang, biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, mendapat bagiannya bersama dengan binatang di padang. Hingga sudah berlaku demikian atasnya sampai 7 tahun. Itulah maknanya Tuanku, inilah putusan Allah yang maha tinggi. Putusan Allah yang maha tinggi mengenai kamu Raja, katanya. Tuanku akan dihalau di antara manusia. Pertama, dihalau dari antara manusia. Kedua, tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang. Di padang, kepada Tuanku diberikan makanan rumput, tidak lagi makan steak. Seperti kepada lembu, Tuanku akan dibasahi oleh embun dari langit. Demikian akan berlaku akan Tuanku sampai 7 masa 7 tahun. Sehingga Tuanku mengakui bahwa kebesaran kerajaanmu bukan didapat dari kekuatanmu, tapi dari tangan Tuhan yang besar. Lihat, di atas kerajaan manusia, dan bahwa Tuhan maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang setelah Tuanku mengakui bahwa sorgalah yang memberi Tuanku kekuasaan. Jadi dikasihi kecil,
dikasih tunggulnya saja sama Tuhan. Kalau kamu masih tidak mengakui bahwa kekuasaan kerajaanmu berasal daripada Tuhan, tunggulnya dihancurin enggak? Diremukin langsung. Jadi Tuhan masih baik. Dari pohon yang gede kebang sampai sekecil, dikasih kekuasaan sedikit. Kalau kamu masih tidak mengakui aku sebagai yang memberi kamu kekuasaan, itu yang aku tak tebang sampai tak akarnya sampai dicabut, dilempar ke api. Nah, jadi Tuhan masih baik. Lihat ya, yang dikatakan tentang membiarkan tunggul ya. Oh, jadi ya raja, biarlah nasihatku berkenan di hati raja. Lepaskan diri tuanku dari dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku dilanjutkan. Jadi 7 tahun Nabukadnezar yang raja, yang berkuasa, memerintah, yang mengalahkan semua kerajaan tunduk di dalam kakinya, dibuat menyong siti, kurang seon ya. Dibuat dipelintir dikit apa otaknya ya, dipelintir dikit kurang seon apa kurang 5 on ini ya, langsung jadi begini. Lihat nih, jadi begini. Kemudian dia meminum, jadi dia dihalau dari manusia, makannya rumput, tidak makan wine lagi ya. Kemudian supaya Tuhan menunjukkan bahwa kamu harus mengaku ya, kalau tidak tak hancurkan lagi ya. Yuk lanjut. Sebab setelah itu lihat, lewat 12 bulan ini bandel lagi. Sudah tadi mimpi ya, bandel lagi. Ini ada bandel juga. Tadi mimpi. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia berjalan di atas Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar, yang dengan kekuasaan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan ini telah beralih daripadamu. Ya, engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Demikian akan berlaku atasmu 7 tahun, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada semua siapapun yang Tuhan kehendaki. Pada saat itu terlaksananya perkataan itu atas Nebukadnezar. Ia dihalau di antara manusia dan makan rumput seperti lembu, tubuhnya basah oleh embun, dan langit sampai rambutnya menjadi panjang, bulu seperti bulu binatang, jadi tubuhnya seperti bulu binatang, burung. Yuk lanjut. Bayangkan kerajaan yang besar. Nah, kemudian kita lihat ini tulisan di dinding. Nah, setelah itu Raja Nebukadnezar bertobat. Begitu dia bertobat, dia memerintah sebentar. Begitu dia bertobat, dia memerintah sebentar tadi di tunggulnya. Setelah itu dilanjutin oleh anaknya ini. Anaknya, saya akan berlanjut sama ini aja selesai. Anaknya ini namanya Raja Belsasar, itu anak ini. Anaknya Nebukadnezar lihat bapaknya jadi kambing ya tadi. Lihat jadi kambing, nggak sadar juga. Ini kebangetan anak. Jadi Nebukadnezar masih lebih baik daripada anaknya ini, sama sekali Tuhan tidak berkenan. Karena lihat pekerjaan bapaknya, bagaimana Tuhan menggalau dia menjadi binatang, tetap tidak berkenan. Kita lihat ayatnya. Ini anaknya Raja Nebukadnezar. Penglihatan di dinding. Daniel 5 ayat 22-30. Tetapi Tuanku Belsasar, anaknya Nebukadnezar, tidak merendahkan diri walaupun Tuanku mengetahui yang terjadi sama bapakmu. Tahu. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari bait dibawa orang kepada Tuanku, lalu Tuanku serta para pembesar Tuanku, para istri gundik Tuanku telah minum anggur, dan perkakas dari Tuanku telah memuji dewa-dewa dari perak dan emas. Jadi dia memuji dewa-dewa. Kalau pujian dewa-dewa dari emas ya, zaman dulu masih ada pujian idolatri itu penyembahan berhala ya, memuji dari dewa-dewa emas, perak dan tembaga, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar dan mengetahui, dan tidak Tuanku muliakan Allah yang membenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu menuliskan tulisan, dan inilah tulisan yang tertulis, Mene Mene Tekel Ufarsin.
Jadi Tuhan menyuruhkan tangan itu menulis di tengah-tengah mereka lagi pesta pora bersama gundik-gundik, bersama pelacur-pelacur menggunakan perkakas bait Allah. Kemudian tangan itu nulis, ada tangan yang menulis di sini. Mene tekel. Lu bayangkan pada saat kamu pesta tiba-tiba ada tangan nulis di situ, gimana kamu? Kabur. Tiba-tiba ada tangan tulis gerak-gerak gitu. Kabur. Makanya raja ini pucat sekali pada saat dia pesta pora menyembah berhala dengan pelacur, gundi-gundi, semua pejabat-pejabat pemerintahan. Tiba-tiba ada tangan yang menulis di tembok, mene tekel ufarsin. Apakah artinya masa pemerintahan Tuanku telah dihitung oleh Tuhan dan telah diakhiri? Wow, Tuhan marah. Masa pemerintahan Tuanku telah dihitung oleh Tuhan dan telah diakhiri. Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati Tuhan terlalu. Tuanku sudah ditimbang dengan neraca. Ini pemerintahan dia ditimbang dianggap terlalu ringan. Dan kamu sekarang tak akhiri, aku akan mengerahkan musuhmu untuk menghancurkan kau. Wow, lihat ya. Tuanku ditimbang dengan neraca didapati terlalu ringan. Terus peres kerajaan Tuanku akan dipecah, diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu. Tapi ingat yang ayat 30, pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar raja itu. Jadi kita lihat ada punggung yang berkata mene tekel ufarsin, pemerintahanmu ditimbang terlalu ringan dan hari ini juga pemerintahanmu akan diambil dari kau. Kemudian kamu ditimbang dan ini adalah raja Media Persia. Media Persia tuh lengan ya, lengan apa tadi? Silver. Jadi dua lengan, tahu dua lengan. Satu Media, satu Persia. Dibuat untuk bersengkongkol, bersatu untuk menghabiskan kerajaan Babylon, Nebukadnezar. Dan mereka masuk melalui ini, dan saat mereka berpesta, belum selesai itu pesta, di bawah sudah ada tentara Media Persia. Saat itu dia oleh musuhnya. Tuhan tahu, karena Tuhan yang menggerakkan musuhnya. Ya, kita lihat. Ini adalah Babylon City. Babylon City, bagaimana Tuhan menggerakkan itu sangat luar biasa. Saya kagum sama pekerjaan Tuhan. Why? Media Persia itu kerajaan kecil. Media Persia kerajaan kecil. Babylon itu kerajaannya wow, dari pojok ke pojok. Dan Babylon itu temboknya, Bapak kemarin bilang dengar ya, temboknya besar sekali. Dan ini aja masuk ke pusat kota lewat sini. Satu. Dan ini dikelilingi oleh sungai Efrat. Sungai Efrat sepanjang ini sungai. Jadi tidak bisa ada musuh yang bisa masuk. Bayangkan kamu melewati sini mana bisa. Sini sudah tembok gede segini, penjaga di sini. Tetapi pintar, mereka pintar. Jadi Raja Media Persia itu sudah disutus untuk Tuhan, untuk harus mengalahkan mereka bersekongkol. Apa yang terjadi? Pada saat mereka berpesta, mereka air itu disurutkan. Jadi mereka nyedoknya dari bawah tanah, gerongi tanah, tahu nggak? Dari pojok, dia kan temboknya besar banget. Kalau aku gerongi dari pojok, tahu nggak? Nggak tahu, ngerti nggak? Jadi dia gerongi pojok ini, jadi air itu dialirkan, mengalir ke lain tempat. Jadi ini jadi daratan. Pada saat airnya habis, jadi kerajaan Persia masuknya bukan lewat gerbang utama, lewat terowongan yang di gorong-gorong. Tapi dahsyat dan mereka nggak ngerti. Karena apa? Sini pasti dijaga. Tapi mereka berusaha keras. Dua kerajaan itu sepakat gorong-gorong lewat sini. Air itu disurutkan sehingga bisa jadi tapak kuda mereka untuk jalan lewat air masuk ke kerajaan. Wah, luar biasa. Tuhan tuh rencana tidak pernah gagal. Jadi kita harus berharap sama Tuhan, jangan tinggi hati.
bahwa kalau engkau tinggi hati, kehancuranmu sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Kita akan lanjut ke yang lain. Habis ini yang itu yang apa yang terjadi dengan Babylon, tolong. Babylon kemudian menjadi reruntuhan. Babylon sekarang seperti ini. Bayangkan sebuah negara yang besar, yang kekuasaannya sampai ke langit, dan seluruh negeri tahu dia sekarang menjadi abu berkeping-keping, dan Tuhan bilang tidak boleh ada yang membangun di situ. Wah, jadi semua kuasa di langit dan bumi ada dalam kendali tangan Tuhan. Saya akan lanjutkan besok. Habis ini apa coba? Habis ini saya akan lanjutkan untuk minggu depan. Udah jam 12, saya lanjutkan minggu depan. Minggu depan saya akan berbicara bagaimana pada masa kerajaan yang sebelumnya diuji lagi. Jadi ini ya, satu ini ya, pengujian iman. Kemudian mereka ini setelah dipegang media Persia tadi mati, kemudian kerajaan dipegang media Persia. Kemudian Daniel itu disukai. 4 kerajaan menyukai Daniel. Dari kerajaan Yoyakim, Daniel diambil menjadi penasihat raja. Dari kerajaan Babylon, Nebukadnezar, Daniel diambil lagi untuk menjadi penasihat raja. Ke waktu media Persia memancung, matiin anaknya Nebukadnezar, Daniel itu disayangkan nyawanya, diambil lagi oleh kerajaan media Persia, dijadikan penasehat raja. Wow, orang yang hidupnya dalam Tuhan selalu diselamatkan, dijadikan penasihat raja. 4 generasi kerajaan Daniel diambil dan dijadikan penasihat raja. Tetapi karena raja itu jemaatnya, penduduknya jahat-jahat, Daniel akan diuji. Diujinya satu ini ya, diujinya kemudian mereka menghadap raja. Bukanlah Tuhan mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada satu dewa atau manusia akan dilemparkan ke gua singa. Dan jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang media Persia. Tadi setelah Babylon, media Persia yang tidak dapat dicabut lagi. Lalu kata mereka, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan Tuanku, tetapi ia 3 kali sehari ia mengucapkan doa. Jadi waktu di Daniel ini, setiap orang yang tidak menyembah dewa, menyembah patung raja akan dilemparkan ke gua singa. Dan dia membaca itu stres dia, langsung dia berdoa kepada Tuhan. Yuk lanjut coba, lanjut coba. Nah lihat, bergegaslah orang-orang itu menghadap raja. Menurut undang-undang media Persia tidak ada larangan penetapan yang keluarkan raja harus berubah. Kamu harus mentaati raja, atau kamu pun sekalipun kamu jadi penasehat raja, kalau kamu tidak mentaati raja, kamu akan dibuang ke gua singa. Tidak ada peraturan yang boleh menentang itu. Ini ada ayatnya. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel, dilemparlah kepada gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya melepas engkau. Jadi Raja Darius itu sayang sama si Daniel. Tapi karena dia dihasut oleh rakyatnya, karena rakyatnya sebel sama Daniel, kok Daniel disayang terus mendapat kesuka hati di raja. Aku pengen jatuhkan Daniel, gimana caranya? Oh, ternyata kelemahannya dia adalah dia menyembah Allah. Kelemahannya dia adalah berdoa setiap hari. Kelemahan itu akan dibuat larangan. Jadi dibawanya batu dan diletakkan pada mulut. Kemudian Daniel ngomong sama Daniel, mudah-mudahan, rajanya bilang gini, raja membuat peraturan bilang gini, Daniel, aku berdoa sekiranya Allahmu akan melepaskan kau. Dia bilang. Jadi berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya akan melepaskan kau. Kemudian di bawah sebuah batu diletakkan pada mulut gua, raja mencap dengan cincin dan dengan cincin supaya dalam Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Kemudian sampai di gua, dimasukkan ke gua, raja tuh masih nyariin Daniel, apakah kamu masih di situ? Berserulah ia kepada Daniel, berkata dengan sayu, karena raja itu sayang, kasih kepada Daniel. Berkatalah ia kepada Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun,
telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa? Lalu kata Daniel kepada Raja Media Persia, itu Raja Darius, ya Raja, kekalah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku aku tidak melakukan kejahatan. Jadi Tuhan akan melakukan. Habisnya apa? Yuk lanjut. Nah, oke, saya lanjutkan ini. Dan tadi itu adalah mimpi raja, betul? Untuk minggu depan saya akan melanjutkan dengan mimpinya Daniel sendiri. Mimpi Daniel itu menegaskan apa yang dimimpikan Nebukadnezar. Jadi mimpi Daniel itu menegaskan kembali tentang kerajaan Allah yang akan datang menggantikan semua kerajaan dunia. Karena jadi ini semua besok akan saya lanjutkan, karena yang besok ini adalah mimpi Daniel. Kemarin mimpi raja, besoknya akan mimpi Daniel. Jadi mimpi Daniel itu menegaskan kembali, karena pada saat Tuhan memberikan rencananya, tidak sekali dikonfirmasikan lagi, sekali lagi. Jadi itu mimpi Daniel akan menegaskan kembali apa yang sudah dimimpikan oleh Nebukadnezar. Lanjut yang satu lagi, ya. Kita tahu bahwa kita sudah celebrate semua ini, kita sudah masuk di Pentecost, betul? Pentecost sudah ya kemarin ya. Feast of apa yang semua perayaan ini akan dilakukan oleh bangsa Yahudi dan orang-orang punya Tuhan. Kita juga sama, karena kita dicangkokkan ke dalam bangsa Israel, dan kita sudah melakukan semua ini sampai di sini. Holy Spirit sudah dirilis, dan jemaat kita akan mau bentar lagi sampai di sini, ya. Jadi kita harus bersiap-siap bahwa bentar lagi the church akan will meet the Lord in the air. Kita sudah Pentekosta, memang sudah kita lakukan ya Pentekosta ya kemarin, dan ini adalah apa yang terjadi baru sampai ditimbang. Pemerintahan dunia akan ditimbang. Nanti akan ditimbang ya. Ditimbang mulai penghancuran. Mene tekel ufarsin. Pemerintahanmu ditimbang, kamu menjadi terlalu ringan. Sama Tuhan mulai dihakimi, penghakiman, baru kemudian Tuhan memberikan pemerintahannya 1000 tahun di sini. Tapi sebelum mereka menghancurkan dunia, the church akan meet up in the end. Yuk kita lanjut minggu depan untuk lanjutannya. Masih ada lanjutannya tentang minggu depan. Saya akan berbicara mengenai lanjutan Daniel dan Wahyu yang terjadi di sekarang. Itu yang terjadi di masa lalu sudah dilakukan, dan terjadi nubuatan yang akan terjadi dan akan dilakukan akan datang. Karena semua yang difirman Tuhan, semua yang dinubuatkan pasti dilakukan, ya.